kita Yesus Kristus. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan kita, kasih tepuk tangan, puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Kami akan ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan pribadimu pagi hari ini. Betapa kami bersyukur kepadamu Allah kami yang hidup. Seumur hidup kami Tuhan, sepanjang hidup kami mau bersyukur senantiasa kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Kami akan bersorak-sorak bersama dengan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Kita mau berglori bagi Dia. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Glory, Gloria, Gloria.
terakhir di tahun 2022. Betapa kita bersyukur sepanjang tahun ini Tuhan tetap menyertai kita. Dia tetap setia dalam setiap hidup kita, amin. Dia telah mati bagi kita. Kita yang harus mengingat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara kita bersyukur kepada senantiasa. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi
Lebih sungguh lagi katakan, bagi Dia, ya Yesus, bagimu pujian.
Kami sangat sadar bahwa kalau kami ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang berperan utama dan paling penting dalam hidup kami. Kami mengakuinya sampai hari ini ya Tuhan. Kami bisa berdiri, bisa beribadah. Kami bisa ada di tempat ini. Semua hanya karena topangan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami sangat sadar bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan. Terutama dalam langkah-langkah hidup kami selanjutnya Tuhan. Bicara buat setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Karena kami sangat percaya Engkau Bapa yang selalu rindu menuntun kami. Selalu rindu mengarahkan jalan-jalan hidup kami. Berikan kami hati yang lemah lembut, telinga yang terbuka, telinga rohani yang terbuka. Untuk kami siap mendengar pesan Tuhan pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Saya lihat wajah-wajah yang sudah siap. Ya, sudah siap masuk tahun 2023. Amin saudara. Saudara semangat, antusias. Amin. Ya, kita akan segera mengakhiri tahun ini dan kita akan masuk tahun 2023. Saudara masih ada beberapa minggu, saudara bisa terus cari Tuhan, banyak duduk diam di kaki Tuhan. Saudara harus dapatkan pesan Tuhan secara khusus menjadi bekal kita. Sehingga kita nanti melangkah di tahun 2023 dengan percaya diri, saudara. Amin. Ya, dengan semangat yang baru, dengan sukacita, dengan hati yang penuh damai sejahtera, dengan penuh ketenangan. Sebab kita percaya kita punya Tuhan, Dia Bapa yang baik dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini saya mau berikan tema yang Tuhan bicara kepada saya secara pribadi ya di hari-hari ini. Yaitu tentang ketika Tuhan menjadi gembala kita. Bukan ketika Pak Hensan ya, tapi ketika Tuhan Yesus sendiri yang menjadi gembala kita. Ya, PowerPoint mungkin bisa disiapkan. Kita akan langsung buka ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 10. Ya, sambil menunggu PowerPoint, saudara bisa buka Alkitab saudara masing-masing. Ya, kita tetap membiasakan membuka Alkitab, saudara ya. Meskipun di HP juga enggak apa-apa, tapi saudara tetap usahakan ada PowerPoint di depan, tapi saudara juga baca di handphone saudara atau Alkitab saudara masing-masing. Oke, enggak apa-apa. Saya akan bacakan ya buat kita dan kita akan simak. Oke. Firman Tuhan berkata, untuk dia ini gembala, ya gembala domba itu, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Next, ayat 11 sampai 13, saya loncat, saudara, dikatakan ayat 11, akulah gembala yang baik. Ini Tuhan Yesus yang bicara ya. Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkata dengan jelas, dia berkata dia itu gembala yang baik. Ya, bukan cuma dia berkata aku ini gembalamu, bukan. Tapi dia tekankan
aku ini gembala yang baik. Berarti ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu tadi digambarkan itu upahan. Ya. Gembala upahan itu kalau domba-dombanya ada bahaya, dia itu lari. Saudara, dia enggak peduli. Dia tidak mau berkorban untuk domba-dombanya. Tapi kalau gembala yang baik, Tuhan Yesus berkata, dia itu bahkan sampai berikan nyawanya. Dia berkorban. Siapa domba-domba ini? Ya keluarga juga bukan, ini cuma hewan saudara, hewan peliharaan. Ya, hewan peliharaan, domba-domba ini saudara, tapi ini karena ini gembala yang baik, dia itu mau memberikan semuanya. Saudara, gembala ini bertanggung jawab memang atas domba-dombanya. Ya, ini gembala yang baik Tuhan Yesus. Dikatakan di sini dia menggambarkan, Tuhan Yesus menggambarkan, aku bukan upahan. Kalau upahan, kalau ada bahaya, ya aku akan lari, dia akan lari. Di saat-saat tidak menguntungkan, ya tidak ada yang memberi keuntungan faedah, gembala ini akan lari, saudara. Tapi Tuhan Yesus menekankan, aku bukan seperti itu, gitu ya. Aku ini gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan, yang bertanggung jawab, dan yang bahkan memberikan nyawaku, ya demi domba-dombaku. Nah, saudara, saya mau sharekan dua hal saja, karakter gembala kita. Ya, itu kalau dari pelajari di sini memang banyak, tapi dua hal aja yang saudara benar-benar harus pahami, harus saudara mengerti untuk menjadi dasar ya iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dari ayat-ayat ini, saudara ada dua. Yang pertama, kita akan soroti dari ayat yang ketiga sampai yang keempat tadi. Yang pertama, gembala yang baik itu memperhatikan semua dombanya. Ya, memperhatikan semua dombanya. Dikatakan di ayat yang ketiga dan empat tadi, gembala ini memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, ya, masing-masing menurut namanya. Jadi gembala yang baik Tuhan kita itu memperhatikan satu persatu, saudara. Ya, dia perhatikan tuh satu persatu. Dia enggak, misalnya setiap kita di tempat ini, ya, di GBI Duta Kerajaan, dia juga enggak cuma berkata aku gembala buat seluruh jemaat GBI Duta Kerajaan. Ya, tapi dia tidak mengenal kita satu persatu, bukan seperti itu. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang memperhatikan masing-masing. Ya, hubungan Tuhan dengan kita itu sangat personal, saudara, sangat pribadi, bukan kelompok. Ya, bukan keroyokan begitu, saudara, tapi itu masing-masing pribadi. Dikatakan lagi jika semua dombanya, dia perhatikan semua. Tidak ada yang tertinggal, nggak ada yang kelewatan. Dikatakan kalau dia itu mau bawa domba-dombanya keluar, saudara, dia itu dengan teliti, ya, dengan teliti dia perhatikan di kandang itu, saudara, dia perhatikan dia mau bawa keluar, dia panggil masing-masing menurut namanya, saudara, bayangkan sampai dikasih nama, ya, domba-domba ini sampai dikasih nama. Begitu perhatiannya, begitu telitinya, begitu detailnya, gembala ini memperhatikan domba-dombanya, enggak asal-asalan, saudara, enggak disepelekan, enggak dipandang rendah. Dia kasih nama, dia panggil satu-satu, ya. Lalu dikatakan kalau semua, jika semua dia perhatikan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, mungkin kalau dombanya itu 100, saudara, bayangkan ya, saudara. Dia harus panggil satu-satu, dia perhatikan jangan sampai ada yang ketinggalan, dia perhatikan jangan sampai ada yang tersesat, saudara. Karena apa? Domba ini binatang yang suka berkeliaran, kadangkala itu suka lari dari kawanannya. Dan itu sangat menyulitkan gembala, saudara. Ya, sangat menyulitkan gembala, karena apa? Gembala harus perhatikan satu persatu. Ya, jangan sampai ada yang hilang. Kalau banyak yang berkeliaran ke sana ke sini, gembala ini harus dengan telaten,
Ya, harus dengan telaten, harus dengan sabar, dia harus cari lagi, dia harus bawa pulang. Bawa pulang itu dalam keadaan yang terluka, babak belur. Ya, gembala ini akan merawat domba-domba yang penuh dengan luka ini, saudara. Dia akan merawat, ya masing-masing satu persatu diperhatikan sampai sedemikian rupa, saudara. Ya, itulah Tuhan kita, amin, saudara. Itulah Tuhan kita. Berapa banyak kita itu merasa Tuhan itu rasanya itu jauh begitu. Tidak memperhatikan saya sampai detail-detail kehidupan saya. Berapa banyak kita itu merasa bahwa apakah masalah saya yang mungkin tampaknya kecil, yang tampaknya sepele. Apakah saya yang tinggal di kota yang kecil ini, di kota Jatibarang. Apakah keluarga saya yang seperti ini menarik perhatian Tuhan. Tuhan mau perhatikan, Tuhan mau menjawab, Tuhan mau mendengar doa saya. Ya, khususnya di sini ada para senior ya, para lansia. Mungkin kita juga berpikir apakah saya yang sudah tua ini, yang sudah nggak bisa berbuat banyak, yang sudah nggak bisa melakukan banyak. Apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih perhatikan? Begitu saudara ya. Tapi pagi hari ini saya mau sampaikan hal ini supaya saudara merasa percaya diri bahwa sepele apapun ya masalah kita. Kadangkala kita menganggap itu tidak menarik, kehidupan kita tidak menarik. Tapi Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan kita. Amin saudara. Bahkan dikatakan rambut kita pun, ya jumlah rambut kita pun itu Tuhan tahu. Betul saudara ya, ini hal yang sangat sepele. Betul, soal rambut. Soal rambut itu pun Tuhan itu tahu saudara. Ya apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan, Tuhan itu begitu peduli dengan kehidupan kita. Tuhan itu perhatikan orang-orang yang tertindas. Tuhan perhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang terluka, orang-orang miskin. Di Alkitab semua dicatat Tuhan perhatikan janda-janda, Tuhan perhatikan anak-anak yatim. Ya, orang-orang yang tidak diperhatikan, yang tidak dipedulikan oleh masyarakat. Satu persatu itu Tuhan perhatikan, saudara. Coba kita buka di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Ya, next ada slide di depan juga. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, saudara perhatikan ya, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara sini perhatikan, Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa, betul. Tuhan kita Tuhan yang maha dahsyat, maha tinggi, dia ada di tempat kudus. Betul saudara, betul. Ya, tapi dikatakan, tapi Tuhan kita juga mau bersama-sama dengan orang-orang yang remuk. Amin saudara. Di sini dengan jelas dikatakan dia maha tinggi, dia maha mulia, dia bahkan bersemayam untuk selama-lamanya, dia maha kudus. Tapi dikatakan tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Tuhan begitu peduli saudara. Ya, hal yang tampak sangat sepele bahkan tidak berarti bagi dunia. Gak ada artinya bagi dunia orang-orang miskin, orang-orang lemah saudara. Anak-anak jalanan mungkin yang di jalan. Orang-orang gila saudara. Ya itu Tuhan perhatikan loh saudara. Buktinya apa? Buktinya Tuhan kirim orang-orang yang mau peduli dengan mereka. Betul? Buktinya Tuhan kirim. Saudara yayasan-yayasan ada dibangun orang-orang yang peduli punya beban khusus. Untuk perhatikan orang-orang gila. Kemarin Bu Vina yang khotbah minggu lalu. Dia punya cita-cita dia mau bangun banyak panti jompo katanya.
Aku mau bangun banyak panti jompo. Karena anak zaman sekarang ini sepertinya sudah repot ngurusi orang tuanya yang sudah lanjut usia. Nanti biarlah kita ini mengurusi sesama kita katanya ya. Mengurusi sesama kita yang tua-tua sama-sama ngurusi yang tua katanya. Biar anak-anak muda biar berkeluarga, biar cari duit. Dia punya cita-cita seperti itu. Itu dari Tuhan loh saudara. Betul ya, Tuhan berikan beban di hati orang-orang tertentu untuk perhatikan kelompok-kelompok orang jompo, anak-anak yatim. Nggak gampang loh saudara, nggak gampang ngurusi anak-anak yatim piatu kalau nggak punya hati benar-benar ya seperti Vincent dan Tera yang beberapa bulan lalu datang ke tempat ini. Mereka punya hati menampung orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang terpinggirkan, penuh dengan masalah, saudara ya. Pokoknya semua dari anak kecil, orang muda, orang tua ditampung jadi satu di dalam rumah itu. Itu kalau bukan Tuhan yang memberi hati nggak mungkin. Betul saudara? Itu tandanya loh Tuhan itu benar-benar perhatikan setiap kita, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, berapapun usia kita. Saya memberi semangat kepada para lansia di tempat ini. Tuhan tetap perhatikan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, walaupun semakin lemah tubuh kita, ya semakin memutih rambut kita, Saudara. Tapi Tuhan sayang. Amin. Tuhan peduli, Tuhan itu perhatikan. Tuhan selalu menunjukkan itu dalam kehidupan kita. Betul? Kadang-kala Saudara cuma batin, tahu batin ya, berpikir di dalam hati. Saya hari Jumat, saya besuk ke Selawi saudara ya. Ada satu jemaat lama dulu yang ke tempat ini, saya pengen kenalan dengan keluarganya saudara. Lalu kami mampir ke toko roti, ya ke toko roti. Karena hari-hari ini kemarin kan kami pernah ke Cirebon beberapa kali, itu ada sus yang enak saudara ya. Ada sus itu yang enak gitu. Lalu di situ, siapa nih? Ibu Derajat ya, Jiretno tuh ngomong, Bu Vin ini ada sus, di sini juga ada sus, di sini juga enak kok susnya. Saya ngomong enggak aku pengennya yang di Cirebon aja, saya ngomong. Aku pengennya sukanya aku yang di Cirebon aja. Saya ngomong gitu saudara ya. Saudara tahu Sabtu besok paginya berarti pagi-pagi. Saya di kantor dengan beberapa orang, ya tiba-tiba Ibu Leni masuk. Ya, Bu Gem ini ada sus. Ini ada sus, kebetulan anak saya dari Cirebon mau ke Pemalang, ini ada sus, dibawain 2 kotak saudara, 2 kotak sus. Padahal tadi malam saya baru batin, ya, iya kok jadi pengen lagi sus itu ya kebayang-bayang lagi gitu saudara susnya. Saudara hal-hal kecil seperti itu Tuhan tuh mau tunjukkan bahwa Tuhan itu perhatikan kita. Saudara buka mata saudara renungkan baik-baik, ya. Tuhan itu menunjukkan caranya dengan semua cara. Dengan orang-orang di sekeliling kita, saudara. Ya, dengan hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dalam kehidupan kita, doa-doa kita yang dijawab Tuhan. Atau juga lewat masalah. Masalah yang Tuhan izinkan kita alami. Tuhan juga sedang menunjukkan pribadinya, ya kasihnya dalam kehidupan kita, saudara. Dia gembala kita yang sangat baik, yang begitu peduli akan kehidupan kita. Ya sekalipun kita sedang dalam masalah, kita hancur dan remuk, kita gagal. Saudara, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, kita banyak kegagalan-kegagalan. Tapi Tuhan tetap perhatikan dan peduli akan kehidupan kita. Itu yang pertama, ya kita punya gembala yang baik, yang sangat memperhatikan detail kehidupan kita. Yang kedua saudara, dia itu gembala yang menuntun. Ya, dia gembala yang menuntun domba-dombanya. Saudara kalau di Indonesia mungkin kita banyak melihat gembala-gembala kambing ya, kambing domba itu kebanyakan mungkin dari belakang. Ya dari belakang, terus seperti domba-dombanya itu dibiarkan begitu ya, cari makan sendiri, entah makan apa, makan di mana, cuma ngikutin. Tapi kalau budaya di Israel, saudara, gembala itu harus di depan. Gembala itu harus di depan, kenapa saudara? Karena domba-domba ini
binatang yang sangat bergantung pada gembalanya, terutama dalam hal makanan. Ya, domba ini nggak tahu dia harus makan di mana, ya dia harus makan apa, saudara. Dia itu harus ditunjukkan, gitu. Ya, dia harus ditunjukkan. Ini makannya di sini, ini makan, ini minum, begitu. Ya, jadi gembala ini sangat bertanggung jawab. Kalau enggak, domba-dombanya ini bisa mati kelaparan semua, saudara ya. Enggak bisa cari makan sendiri, begitu. Nah, gembala ini harus berjalan di depan untuk apa? Untuk menunjukkan jalan, betul ya? Untuk menunjukkan jalan supaya domba-domba ini tahu kemana dia harus ke padang rumput yang hijau untuk makan. Ya, maka itu gembala itu harus ada di depan, saudara, untuk mengarahkan ya supaya domba-domba itu tidak tersesat. Karena domba ini gampang tersesat, gampang salah jalan, gampang sekali hilang arah, saudara ya. Jarak pandang domba itu sangat terbatas. Dia nggak tahu kemana harus di padang rumput hijau sebelah kanan atau sebelah kiri, berapa kilometer lagi tempatnya di mana dia nggak tahu. Sangat terbatas, saudara, jarak pandangnya. Kalau kita bayangkan kehidupan kita, saudara, saya bayangkan mungkin beberapa kita mengalami, kita itu seperti berjalan dengan mata yang ditutup pakai kain. Ya, kita nggak tahu beberapa menit ke depan ini akan terjadi apa. Betul, saudara ya. Beberapa menit ke depan ini, 1 jam ke depan, besok pagi kita nggak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Kita itu seperti orang yang matanya ditutup gelap, nggak tahu arah, nggak tahu besok akan terjadi apa, saudara. Tapi percayalah, kita punya gembala yang selalu rindu menuntun, saudara, menuntun kita, karena kita nggak tahu arah seperti yang orang yang ditutup matanya dengan kain itu, saudara ya. Dia harus dituntun, betul ya. Dia harus dituntun kiri, kanan, terus stop, berhenti, jangan lanjut, diam di sini dulu, ya. Nanti besok baru lanjut. Seperti itu, saudara. Mungkin kita hari-hari ini mengalami hal yang sama. Kita nggak tahu nih, ya. Orang-orang muda mungkin juga mengalami banyak kebimbangan. Apa ya, bagaimana masa depan saya, apa yang akan terjadi dalam hidup saya setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Saudara, saya juga nggak tahu, waktu saya ada di Rembang 14 tahun tiba-tiba Tuhan bawa ke sini. Saya kan nggak pernah tahu, saudara. Tapi Tuhan itu yang menuntun, betul ya. Percayalah, dia itu gembala yang selalu rindu menuntun kita. Dia nggak mau kita tersesat, saudara. Tuhan nggak mau kita hilang arah. Tuhan nggak mau kita itu hilang tujuan. Tuhan itu mau bawa, kenapa Tuhan mau tuntun kita? Karena Tuhan itu mau bawa kita sampai ke destiny kita. Sampai ke tujuan yang memang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, amin. Kita ada di dunia ini nggak secara kebetulan. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana. Dalam kehidupan kita masing-masing itu berbeda, saudara. Karena masing-masing berbeda, saudara, maka itu kita harus ya mengerti bahwa Tuhan itu yang akan tuntun kita. Tuhan akan menuntun kita supaya kita itu sampai pada tujuan, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Menuntun, berbicara juga, berjalan di depan juga berarti Tuhan itu sudah mendahului kita. Ya, saya ingat dulu, saudara, saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil. Ya, selamat datang. Oke. Waktu, saudara, anak-anak saya itu masih kecil dulu ya. Kalau kami itu mau makan keluar, waktu masih di Rembang ya. Kalau kami itu mau makan keluar, biasanya suami saya akan turun duluan. Ya, turun duluan ke tempat makan itu untuk ngecek. Ngeceknya apa? Yang pertama, makanannya masih ada enggak? Daripada saya rempong bawa anak kecil-kecil 3 ini, saudara. Biasanya kalau bawa anak kecil-kecil ini kan barangnya banyak ya.
barangnya itu banyak begitu. Daripada kita semua turun sampai di tempat makannya habis Bu makanannya, atau makanan yang kita mau tuju itu ternyata habis. Nah biasanya suami saya itu akan turun duluan, akan kecek nasi gorengnya masih ada enggak. Terus yang kedua yang dicek apa? Tempatnya. Ya karena bawa anak 3 berarti harus ada 5 kursi. Tempatnya ada enggak? Penuh enggak? Sempit enggak? Nyaman enggak buat anak-anak? Saudara, ya. Begitupun dengan Tuhan kita. Amin. Tuhan itu berjalan di depan kita. Tuhan itu tahu, Saudara, apa yang akan terjadi. Tuhan sudah ada di tahun 2023. Amin. Tuhan sudah ada di masa depan kita. Tuhan itu sudah melihat jauh ke depan apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Tapi Tuhan sudah melihat. Karena itu Tuhan memberikan arahan. Saudara, Tuhan memberikan arahan. Karena Tuhan tahu, Saudara, apa yang akan terjadi di masa depan kita. Ya, itu Saudara ya, 2 hal itu yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, yang menjadi dasar. Tuhan sangat memperhatikan hidup kita. Segagal apapun kita, seburuk apapun, seberapapun usia kita, Saudara, Tuhan sangat memperhatikan dan begitu peduli. Tidak ada hal yang begitu sepele di hadapan Tuhan sampai Tuhan itu tidak mau peduli dengan kehidupan kita, itu enggak ada. Yang kedua, Tuhan itu selalu rindu menuntun kita, ya, menuntun kita. Jangan ada yang tersesat, jangan ada yang ketinggalan. Nah, itu bagian Tuhan, Saudara. Sekarang kita juga harus tahu bagian kita. Betul Saudara ya? Itu bagian Tuhan. Gembala, dia memang bertanggung jawab, dia memang mau menuntun, dia memang perhatikan. Tapi Saudara, kita harus tahu juga, kita harus juga mau menjadi domba yang baik. Ya, domba yang baik. Apa? Respon domba yang baik terhadap gembalanya. Yang pertama, tadi firman Tuhan berkata, mendengarkan suaranya. Amin, Saudara. Mendengarkan suara dari gembala kita. Ada cerita, Saudara. Ada seorang pendeta ini yang tur ke Israel. Ya, lalu di pinggir jalan, Saudara, dia lihat ini gembala. Seorang gembala yang sedang menggembalakan domba-domba. Karena pendeta ini penasaran, dia mau coba seperti apa sih menggembalakan domba-domba ini. Dia mau coba, Saudara. Lalu dia berkata kepada gembala tadi ya, karena gembala ini, gembala Israel masih pakai jubah, masih pakai topi, bawa tongkat, Saudara. Lalu pendeta ini ngomong, boleh enggak aku jadi gembala sebentar? Ya, aku pengen tahu rasanya bagaimana menggembalakan secara langsung domba-domba ini. Oh boleh, silakan. Boleh enggak saya pinjam jubahnya? Ya, saya pakai jubahnya. Ya, barangkali domba-domba itu enggak kenal saya pakai jubahnya, lalu saya akan panggil domba-domba itu. Oh silakan. Ya mereka bertukar jubah, Saudara. Yang pendeta ini pakai jubahnya gembala, yang gembala ini pakai jasnya pendeta. Ya. Lalu dengan pakai jubah itu pendeta ini mulai panggil itu domba-dombanya. Ya, dipanggil domba-dombanya supaya ikut sama pendeta ini dipanggil. Tapi enggak ada satupun domba ini yang bergerak, Saudara. Ya. Enggak ada satupun yang mau ikut, yang mau denger, Saudara. Pendeta ini penasaran, kan aku sudah pakai jubahnya gembala ini, masa mereka enggak mengenali aku? Katanya domba-domba itu mengenali gembalanya, kan udah pakai jubahnya. Lalu pendeta ini penasaran, udah aku pinjam tongkatnya. Ya, aku pinjam tongkatnya. Barangkali kalau aku pegang tongkatnya, ini domba-domba ini bisa ikut, gitu. Karena aku pegang tongkat. Ya, barangkali mereka tuh lihat tongkatnya, gitu. Lalu dia pinjam tongkatnya, dia panggil lagi domba-domba itu, Saudara ya, dia panggil dengan caranya, dengan suaranya. Enggak ada satupun yang mau ikut lagi, Saudara. Ya, enggak ada satupun yang bergerak. Penasaran lagi, mungkin topinya. Ya harus lengkap nih, berarti dari topi, jubah, tongkatnya,
itu harus sama dengan gembalanya. Gitu. Dia pakai topinya, dia panggil lagi, nggak ada lagi yang mau ikut. Lalu pendeta ini tanya sama gembala, gimana sih caranya? Ya gimana sih caranya supaya domba-domba ini mau nurut, supaya mereka itu mau ikut begitu. Lalu gembalanya ngomong, gampang. Nih saya kasih tahu caranya. Gembala ini mulai bersuara, memanggil domba-domba itu, saudara. Dia mulai bersuara. Serentak langsung domba-domba itu ikut gembalanya, saudara. Bukan ikut pendeta tadi. Ya, bukan ikut pendeta tadi. Dengan apa? Domba-domba ini perhatikan suara siapa. Yang diperhatikan enggak yang lain, bukan yang lain. Yang diperhatikan itu benar-benar suaranya, saudara. Sebagai domba yang baik, yang harus kita perhatikan baik-baik adalah suara gembala kita. Amin, saudara. Saudara tahu hari-hari ini semakin banyak suara asing. Suara di luar sana yang memanggil kita. Seperti pendeta ini. Berusaha pakai jubah, berusaha pakai tongkat, berusaha pakai topi, saudara. Tetapi domba yang baik, dia hanya mendengar suara gembalanya. Amin, saudara. Saya ibaratkan pendeta tadi dengan berbagai atribut yang dia pakai itu. Seperti suara-suara dunia hari-hari ini. Seperti suara-suara asing yang begitu banyak memanggil-manggil kita. Yang membuat kita itu jadi bingung, saudara. Ya, jadi bingung. Saudara, saya mau tekankan hal ini juga karena ini sangat penting. Karena apa, saudara? Kita nggak mungkin menutup telinga kita 24 jam kan. Kita pasti mendengarkan, mendengar berita, kita pasti melihat media sosial, kita mendengar juga nasihat-nasihat. Tapi saudara harus bisa membedakan mana suara asing dan mana suara gembala kita. Karena sekarang semakin banyak suara yang akan memanggil saudara. Ya, semakin banyak suara yang memanggil saudara, yang bisa membuat saudara jauh dari rencana Tuhan, dari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kelihatannya baik, beda-beda tipis saudara, kelihatannya baik. Tapi pastikan apakah itu suara gembala kita ataukah itu suara asing yang memanggil kita justru jauh dari rencana Tuhan. Ada banyak yang bersaksi, bukan bersaksi ya, bercerita gitu. Setelahnya menyesal karena dulunya nggak mau dengar nasihat firman Tuhan, justru mendengar nasihat yang lain. Ya, ada yang menyesal dinasehati oleh saudara seperti itu. Kadang udahlah cari orang pinter. Ya, cari orang pinter tuh nggak apa-apa katanya. Cuma lihat aja, diliatin. Itu udah lihat aja untuk melihat supaya nggak penasaran. Pergilah ke orang pintar, saudara ya. Pergi kemana, saudara cari ya dukun misalnya paranormal untuk menyembuhkan penyakit lah, untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Saudara, nasihat-nasihat itu kelihatannya baik, nggak apa-apa, itu kan orang pintar, itu cuma bantu kamu untuk melihat. Tapi berapa banyak akhirnya menyesal, saudara ya. Akhirnya menyesal, karena apa? Semakin hancur hidupnya, semakin nggak karu-karuan, saudara. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, saudara perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau tadi saudara baca domba-domba yang baik tadi, kalau ada suara asing, dikatakan tadi apa saudara? Malah lari, betul ya? Tadi ya, kalau dengar suara gembalanya dia ikut, tapi kalau dengar suara asing, domba-domba yang baik ini lari saudara. Nah,
Di dalam Mazmur ini juga mengingatkan kita, hati-hati dengan nasihat orang fasik. Hati-hati saudara, saudara harus saring benar-benar siapa yang memberi saudara nasihat. Ya, kelihatannya baik tapi belum tentu benar. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu prinsip kebenaran firman Tuhan? Saudara, hati-hati. Maka itu firman Tuhan berkata, berbahagia, ya berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihatnya orang fasik. Nasihat orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara jangan dengarkan ya suara yang lain di luar suara gembala kita. Amin, saudara. Waktu Yosua ini melanjutkan perjalanan setelah Musa ini dipanggil Tuhan, Yosua melanjutkan kepemimpinannya Musa. Ada pesan Tuhan, satu saja yang menjadi pesan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya kita buka ya Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini nasihat Tuhan ketika Yosua ini mau melanjutkan perjalanan masuk ke tanah perjanjian. Ya, supaya Yosua berhasil, berhasil artinya sampai pada tujuan. Ya, berhasil itu artinya sampai pada rencana Tuhan, bisa menyelesaikan sampai pada tujuan yang Tuhan memang tetapkan. Kalau Yosua hari itu ditetapkan Tuhan masuk di tanah Kanaan, betul ya. Tuhan berkata kalau kamu mau berhasil, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Kenapa? Ya jangan lupa memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat, merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Supaya jalannya, ya bertindaknya itu bisa hati-hati. Enggak sembarangan, begitu saudara ya. Enggak sembarangan. Saudara, ya respon pertama saat saudara menghadapi masalah, ya siapa dan apa yang saudara cari? Saudara coba renungkan ya. Siapa dan apa yang saudara cari saat engkau menghadapi masalah? Siapa yang pertama dan apa yang pertama yang engkau cari saat engkau menghadapi masalah? Saudara, jika kita renungkan, kita pikirkan, apakah Tuhan dan firman-Nya? Ataukah orang lain? Sahabat kita, keluarga kita, pasangan kita, yang sudah lansia mungkin anak, menantu? Siapa dan apa yang pertama kali yang saudara cari waktu kita menghadapi masalah? Istri-istri, karena saya seorang istri. Siapa dan apa yang pertama engkau cari waktu engkau menghadapi masalah dengan suamimu? Apakah engkau mau meluapkan emosimu, marah dengan suamimu? Yang engkau cari pertama ya suami saya, Ci. Ya suami saya, Bugem. Saya mau marah, saya mau luapkan semua emosi saya. Apakah engkau duduk diam di bawah kaki Tuhan? Engkau cari Tuhan. Engkau cari firman-Nya. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus saya katakan Tuhan? Bagaimana respon saya sebaiknya ya Tuhan? Karena waktu pertama kita dapat masalah itu, manusia itu saudara ya bingung, syok, stres saudara. Ya, hati rasanya sesek ya, nafasnya rasanya sesek. Kalau lagi kecewa ya pengen marah. Coba waktu-waktu seperti itu saudara, ingatkan diri saudara. Yang pertama yang harus saudara cari adalah Tuhan dan firman-Nya. Untuk apa? Mendengarkan suaranya. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan? Saya percaya Tuhan pasti akan bicara. Kalau saudara tenang dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan bicara untuk istri-istri. Tetap tunduk, ya. Tetap tunduk, tetap mengasihi, ampuni. Kalau saudara sedang kecewa, sedang mau marah nih, sudah dikecewakan.
Saudara, tenang ya, tenang, duduk diam dalam hadirat Tuhan, cari Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saudara bingung, buntu dalam masalah pekerjaan, jangan buru-buru, langsung ambil alternatif apa ya? Bagaimana saya bisa bayar hutang saya? Bagaimana saya bisa cari ini jalan keluarnya gimana ini? Saudara, tenang saudara ya, tenang, tunggu. Cari Tuhan, cari firman-Nya, cari rema firman Tuhan. Pasti Tuhan itu mau menuntun kita. Kembali tadi yang poin kedua, amin saudara. Tuhan gak pernah biarkan kita tersesat, hilang arah, hilang tujuan. Enggak saudara, Tuhan mau bawa kita pada tujuan Tuhan. Tuhan itu selalu menuntun kita. Kadang kalau orang tanya pada saya, gimana Bugem, gimana? Ya sudah cari Tuhan, belum. Sudah duduk diam, apa yang kamu dapatkan dari Tuhan? Saya selalu tanya itu saudara ya. Apa yang kamu dapatkan dari Tuhan dalam pergumulanmu ini, dalam perjuanganmu ini, dalam doa-doamu? Apa yang kamu dapatkan? Pastikan harus yang pertama itu kita dapat dari Tuhan. Amin saudara. Setelah itu kita boleh datang mungkin kepada Bapak Gembala, kepada saya, kepada Ketua Dekom, kepada teman-teman seiman untuk mendapat peneguhan. Betul saudara ya, diteguhkan. Oh iya sama, aku dapat dari Tuhan tadi. Bapak Gembala juga ngomong sama, temanku Komsel, Dekom juga sama. Diteguhkan, berarti makin mantap saudara. Betul saudara ya, mari latihan mendengarkan suara Tuhan. Semua kita bisa saudara, amin. Karena kita anak-anaknya, dia bapak kita anak. Saudara, seorang bapak itu pasti rindu bicara kepada anaknya, pasti rindu menuntun anak-anaknya, wong dia bapak, saudara. Mendengar suara Tuhan itu bukan khusus bapak ibu gembala, full timer, enggak saudara. Setiap kita bisa mendengar suara Tuhan. Lewat apa? Latihannya lewat saat teduh, lewat merenungkan firman Tuhan. Ayo saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, apakah masih setia merenungkan firman Tuhan? Ini penting loh saudara. Jangan cuma puas datang di ibadah minggu seperti ini saudara, puas. Lalu dari hari Senin sampai Sabtu gak pernah mikir lagi merenungkan firman. Ini harus jadi kebutuhan kita saudara, kebutuhan harian ya. Karena tuntunan Tuhan, tuntunan harian dalam hidup kita. Merenungkan firman Tuhan itu sangat penting saudara, sangat penting. Saudara, dalam semua masalah hidup kita, itu kasus per kasus kan. Ya, waktu kita banyak merenungkan firman, kita punya banyak perbendaharaan hikmat. Betul saudara? Perbendaharaan hikmat. Jadi kita tahu waktu kita punya masalah saudara, dengan hikmat Tuhan melalui saat teduh firman itu, saudara, itu yang akan menuntun kita. Tuhan kasih kita hikmat. Di mimbar ini ya, yang menyampaikan firman ini umum sifatnya, betul? Saya cuma ngomong kan, belajar mendengarkan suaranya. Tapi saudara, praktek hidup sehari-hari beda kan, tiap-tiap orang, betul ya? Ada yang prakteknya di keluarga, hubungan suami istri, masalahnya di situ. Ada yang masalahnya di pekerjaan, ada yang masalahnya di anak, ada yang masalahnya bagi orang-orang yang lanjut usia di kesehatan mungkin. Setiap kita ini beda-beda. Nah, masing-masing kita saudara, kita harus mendownload apa itu? Harus mendapatkan pesan Tuhan itu khusus buat kita dengan belajar merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin saudara. Kalau saudara bisa pegang HP ini berjam-jam, gak lepas-lepas saudara. Betul? Harus hati-hati juga ya, karena ini banyak suara-suara asing ini di HP ini saudara ya. Banyak suara-suara asing lewat media sosial, begitu banyak saudara. Hati-hati dengan penglihatan dan pendengaran saudara. Kalau saudara punya banyak waktu pegang HP, masa enggak punya waktu untuk merenungkan firman? Padahal itu prioritas harusnya dalam hidup kita. Itu harus jauh lebih kita utamakan. Supaya apa tadi? Supaya kita bisa bertindaknya hati-hati sehingga bisa apa? Berhasil sampai ke tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, ayo
setiap jemaat Tuhan nanti masuk tahun baru 2023 punya komitmen, punya kerinduan. Firman Tuhan jadi kesukaan gitu loh saudara ya. Firman Tuhan jadi kesukaan, kita punya banyak perbendaharaan hikmat. Masalah apapun jawabannya ada di firman Tuhan. Masalah apapun. Saudara, orang-orang muda yang butuh banyak hikmat, baca di kitab Amsal. Kitab Amsal itu bagus sekali. Saudara baca ya, satu hari satu pasal, renungkan baik-baik. Di situ banyak bicara tentang kesombongan juga ada, bagaimana memperoleh masa depan, bagaimana sikap seorang muda harus mau dididik, diajar. Banyak saudara. Ya, yang paling penting itu kerinduan kita dulu. Mau enggak kita itu dituntun sama Tuhan? Itu kan saudara. Tuhan mau tuntun kita, tapi kitanya enggak mau. Kitanya malah nurut sama suara asing. Saudara, kitanya malah nurut sama suara-suara yang lain. Ya, tapi Tuhan tetap sabar. Ya, Tuhan tetap sabar menunggu kita. Saudara, Tuhan menetapkan langkah demi langkah. Dari situ kita belajar bergantung kepada Tuhan dalam langkah-langkah hidup kita. Firman Tuhan itu pelita. Saudara merasa hidup saudara gelap gak tahu arah, gak tahu tujuan. Saudara butuh firman. Ya, firman Tuhan itu pelita dan terang. Ya, membuat hidup saudara menjadi terang sehingga saudara tahu kemana saudara harus melangkah. Itu yang pertama, respon domba yang baik, kita harus mendengarkan suara gembala kita. Respon yang kedua, yang terakhir saudara, domba yang baik itu mau mengikuti jalannya. Setelah mendengar, saudara, kita merenungkan firman, Tuhan bicara kepada kita, kita mendengar, saudara. Langkah selanjutnya apa? Cuma mau dengar. Ya, seperti saudara pagi ini, semua dengar. Ya, dengar firman Tuhan. Cuma mau dengar, saudara. Enggak, ya. Saudara harus punya keputusan, aku mau belajar taat. Aku mau belajar taat, aku mau belajar mengikuti jalannya Tuhan. Saudara, gembala itu yang berjalan di depan itu gembala. Bukan kita, bukan domba, saudara. Betul ya, jangan kebalik, jangan dibalik, saudara. Jangan kita yang berjalan di depan, gembala kita yang berjalan di belakang, Tuhan Yesus suruh berjalan di belakang mengikuti kita. Ya, nurut sama kita, harus setuju dengan rencana kita, harus ACC semua program kita. Enggak, saudara. Harusnya gembala kita yang berjalan di depan kita, kita yang di belakang, kita yang taat mengikuti jalannya Tuhan. Amin, saudara. Saudara mungkin berpikir, aku sudah taat, aku sudah ikut, tapi kok lama ya? Saudara, terserah Tuhan ya. Itu kedaulatan Tuhan, saudara mau bawa, Tuhan mau bawa kita kemana, berapa lama waktunya, prosesnya. Kapan Tuhan menjawab doa kita untuk pergumulan kita dalam pekerjaan, dalam keluarga. Itu hanya Tuhan yang tahu, saudara. Kalau belum selesai berarti memang Tuhan masih bekerja dalam prosesnya. Saudara percaya saja. Amin. Ya, kuncinya itu percaya, saudara. Percaya kalau kita itu punya gembala yang baik yang menuntun kita. Kalau saudara nggak percaya, ya saudara nggak mau taat. Kenapa kita bisa taat? Karena kita percaya kan, dia itu baik yang menuntun kita, dia nggak pernah salah. Betul saudara? Dia nggak pernah salah memimpin hidup kita, maka itu kita mau taat, maka itu kita mau ikut jalannya. Saudara, di dalam Keluaran 13, nggak ada di slide, coba kalau saudara mau buka, di dalam Keluaran 13, ayat 17 sampai ayat 18. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, judulnya Allah menuntun umatnya. Ya, Allah menuntun, bukan membiarkan, bukan meninggalkan, tapi Allah menuntun umatnya. Ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Harusnya bisa lewat jalan orang Filistin, tapi dikatakan
Allah tidak menuntun lewat jalan itu. Ada jalannya, tapi tuntunan Tuhan beda. Tuntunan Tuhan gak lewat situ. Begitu ya. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Itu kan saudara yang kita suka ya. Kalau kita mau pergi kemana-mana, cari jalan yang paling dekat. Ya, cari jalan yang paling cepat. Itu sudah jadi gaya hidup orang sekarang ya. Cari yang paling cepat, yang paling instan. Tapi Tuhan beda saudara, Tuhan beda ya. Walaupun itu jalan yang paling dekat, tapi Tuhan tidak menuntun mereka melalui itu. Karena apa? Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Tuhan pikirin kita, Tuhan perhatikan bangsa itu, jangan-jangan mereka itu nanti menyesal, mereka kecewa. Sehingga mereka menghadapi peperangan. Ya, karena menghadapi orang-orang Filistin itu, sehingga mereka nanti mau kembali ke Mesir. Nah ini alasannya Tuhan. Ya ayat yang 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Pak Gembala pernah khotbah khusus hal ini ya. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kadangkala saudara, Tuhan itu tuntun kita lewat jalan berputar loh saudara. Ya. Lewat jalan berputar, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu yang terbaik. Israel, ini ada jalan paling dekat. Tapi kalau lewat sini, ini harus menghadapi bangsa Filistin. Maka dibawa berputar, ya ada jalan orang Filistin. Maka dibawa berputar, itu tuntunan Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir kalau saudara sekarang sedang dalam pergumulan, ya belum datang jawaban Tuhan, menanti-nanti kapan ya? Kapan ya? Ya, jangan berpikir Tuhan tidak peduli. Itu pun juga merupakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Ya, kadang kita dituntun lewat jalan berbatu. Kadang kita dituntun lewat jalan yang sempit. Kadang kita dituntun lewat jalan berputar. Sepertinya lama nggak sampai-sampai. Di jalan berputar itu pun Tuhan sedang mengerjakan hal yang paling penting dalam hidup kita. Yaitu karakter kita saudara. Ya, menjadikan kita serupa dengan Kristus. Tujuan Tuhan yang utama bukan keberhasilan kita. Tapi keserupaan. Jangan pernah lupa, saya pernah khotbah juga itu ya. Tujuan utama Tuhan dalam hidup kita bukan keberhasilan. Tapi keserupaan dengan Kristus. Kalau dengan membawa saudara cepat, Tuhan bawa saudara cepat sampai tujuan tapi itu merusak karakter kita. Membuat kita sombong, membuat kita gampang jatuh. Tuhan gak akan bawa ke situ saudara. Tuhan itu yang paling tahu kita siap atau tidak. Betul saudara ya. Tuhan yang paling tahu kita percaya dan kita taat. Ya, mengikuti jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan suka ambil jalan pintas. Jangan suka ambil jalan pintas. Sabar dengan prosesnya Tuhan. Amin saudara, memang gak enak. Tapi belajar sabar dengan prosesnya Tuhan. Saya akan tutup dengan satu renungan yang saya baca di Instagram. Saudara saya sangat diberkati. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Saya akan bacakan ini saudara. Engkau sudah berjalan sejauh itu. Jalan ketaatan memang bukan jalan yang mudah. Jalan yang kita harus tetap berjalan dengan percaya. Kadangkala tanpa penjelasan apa-apa. Terkadang begitu menyakitkan dan sendirian. Terkadang terkesan lama dan tanpa ujung. Ketaatanmu yang bertahan itu karya Tuhan.
tangannya menopang dari belakang. Engkau tidak akan jatuh, engkau tidak akan lemah, engkau tak lari, engkau hadapi dengan berani sampai akhir. Dan keindahan yang tak kau sadari adalah suatu hari engkau akan menoleh ke belakang, engkau akan terkejut dan kagum akan caranya. Dia telah menuntunmu sampai sejauh itu. Saat itu rasa sakit dan air matamu terbayar. Kau sadar tidak pernah sebuah keikhlasan dan kerelaan menyusuri jalan ketaatan itu sia-sia. Saudara, sampai hari ini dalam perjalanan kehidupan kita, itu juga semua karena tuntunan Tuhan. Amin saudara. Saudara ada di tempat ini hari ini, itu juga karena tuntunan Tuhan. Kalau saudara melihat flashback ke belakang, saudara akan melihat tangan Tuhan tidak pernah melepaskan saudara. Tangan Tuhan selalu menuntun. Dan ketaatan kita tidak pernah sia-sia. Amin saudara. Ketaatan kita, kerelaan kita untuk mengikuti jalannya Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Mari pagi hari ini putuskan saudara. Sebelum kita masuk tahun 2023, putuskan di tahun 2023, aku mau sungguh-sungguh melatih pendengaranku hanya mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Bukan suara hati sendiri saudara, itu beda ya. Tapi suara Tuhan lewat firman Tuhan. Yang kedua, putuskan, aku mau belajar taat. Taat mengikuti jalan Tuhan, sekalipun itu gak enak. Tapi kalau Tuhan berkata, ya firman Tuhan mengajarkan kita saudara, banyak hal dalam segala masalah hidup kita. Mari belajar untuk taat dan mengikuti jalan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mujikan satu lagu sebelum Ku mengerti segala rencanamu. Ajak ku berserah hanya padamu. katakan pimpin. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari kembali katakan sebagai doa kita, katakan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin
hatimu? Sebenarnya Tuhan sudah menuntun kita. Tuhan sudah bicara kepada kita. Lewat firman-Nya. Bahkan mungkin lewat orang-orang di sekitar kita. Di dalam hati kecil kita. Tuhan sudah bicara. Mari taat saja. Taat saja apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Sekalipun itu tampaknya sulit. Tampaknya mustahil. Tampaknya menyakitkan. Tapi belajar. Ikuti suara gembala kita. Tuhan tidak pernah salah menuntun kita. Tuhan tidak pernah membawa kita pada rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tersesat. Dia gembala yang selalu rindu menuntun kita sampai pada tujuan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Bagian kita belajar taat, belajar taat. Tuhan sudah sering memperdengarkan suaranya kepada kita. Hati-hati dengan suara asing yang begitu banyak menarik perhatian kita. Seringkali kita lebih banyak mendengarkan suara dunia, suara yang begitu banyak memanggil kita. Mari belajar punya waktu teduh, punya waktu tenang. Dalam segala kesibukan kita, belajar ambil waktu yang terbaik, duduk diam, duduk tenang, datang kepada Tuhan. Rasakan kasih-Nya, dengarkan tuntunannya. Saudara, saya percaya Tuhan selalu rindu menuntun kita. Dia selalu rindu membawa kita ke air yang tenang. Momen yang terbaik dalam hidup kita bukan saat kita berada di puncak. Bukan saat kehidupan semua berjalan dengan baik dan terang. Tapi kadangkala momen terbaik datang saat kita berhadapan dengan badai gelap. Tetapi kita tetap berani untuk percaya bahwa badai sehebat apapun ada episode terakhirnya. Ada masa kadaluarsanya. Ikuti saja tuntunan Tuhan, terus berjalan maju, lewati badai itu, lewati lembah kekelaman sekalipun. Tetap tenang, tenang dan tenang. Tunggu, tunggu dan tunggu. Taat, taat dan taat. Terima kasih Tuhan, ajar kami, terus ajar kami Tuhan, ajar kami. Singkapkan telinga rohani kami Tuhan, untuk kami mendengar suara Tuhan lebih daripada suara-suara yang lain dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dan aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Kalau kita bertanya, apakah Tuhan mengasihi aku? Maka dia akan membuka kedua tangannya dan mengizinkan kita untuk melihat tangan yang berlubang paku. Bukti dia mengasihi kita dengan memberikan nyawanya bagi kita. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan di mana kami boleh datang kepada Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami. Karena tidak ada satupun di antara kami yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau mengenal kami sedemikian rupa. Karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Engkau yang menciptakan kami. Dan Engkau memperoleh kami kembali dengan membayar dengan darah yang mahal. Dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami membawa hidup kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan.
Saya mengundang petugas perjamuan untuk bisa maju ke depan. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau mengagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Saya memberikan kepada Bapak Ibu Saudara waktu sejenak untuk berdoa, untuk mempersiapkan diri kita masing-masing masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus kita hari ini. Mari teduhkan hati kita dan masing-masing kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Tilik hati setiap kami, ampuni segala dosa dan salah kami, supaya kami dilayakkan untuk kembali mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus kami saat ini. Supaya kami kemudian manunggal dengan Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Supaya setiap kali kami makan minum dari roti dan anggur ini, kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani kami, supaya pelayanan mereka menyenangkan hati Tuhan. Kami siap masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus kami hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur. Terima kasih Tuhan.
bersyukur. Terima kasih. Segala pujian syukur bagimu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih darahmu bebaskanku, darahmu sucikanku, darahmu tebus dosaku. Terima kasih, terima kasih buat pengorbananmu. Tuhan Yesus baik, kau angkatku jadi anakmu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapak, terima kasih buat pengorbanan dari Yesus Kristus, sehingga setiap kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, kami percaya selama kami ada, selama kami masih hidup di atas muka bumi ini, kami akan terus menerima tuntunan Tuhan. Kami belajar mendengar dan belajar taat, karena kami akan melihat semua janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Dia Tuhan yang ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Dengan lebih sungguh lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ragu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Kami terus membawa bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan menjaga. Kami berdoa untuk kota Cianjur, Garut yang mengalami gempa bumi. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan, memberikan kepada mereka sebuah semangat untuk terus kemudian melanjutkan kehidupan mereka. Tuhan mengutus orang-orang, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan
untuk menolong mereka yang sedang mengalami kesusahan. Kiranya Tuhan memberkati hidup setiap penduduk yang ada di sana. Demikian kota kami Jatibarang, Brebes dan sekitarnya. Kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal, memberkati kesejahteraannya, memberkati perekonomian kota di mana kami ada. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, berkat, dan segala yang baik akan datang ke dalam kehidupanmu. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus. Di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.